SFM. News Value of Putra Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat aksi, bareng Rima di Insert News Value of Putra Harapan. Di depan saya sudah ada salah satu siswa SMA Boarding School Putra Harapan Purwokerto yang sudah menorehkan namanya di tingkat nasional pada lomba Sirah Nabi. Kita bincang-bincang sedikit yuk dengan Ukhti Atikah tentang pengalamannya menjadi juara 1 tingkat nasional. Assalamualaikum Ukhti Atikah. Waalaikumsalam. Ukhti, betul ya yang barusan saya sampaikan ke sahabat aksi tentang prestasi yang sudah diraih Ukhti Atikah? Iya, alhamdulillah betul. Saya berhasil meraih juara 1 pada lomba presentasi Sirah Nabi tingkat nasional yang diadakan di salah satu sekolah di Purwakarta. Masya Allah, kalau boleh ceritakan sedikit dong gimana sih prosesnya? Latihan berapa hari? Kok bisa sebagus itu presentasinya? Kalau latihan untuk persiapan lomba 3 hari, tapi kami sudah terbiasa melakukan presentasi Sirah Nabi di sekolah karena di sekolah ada mapel yang namanya muhadoroh. Oh, jadi mapel muhadoroh itu seperti praktik berceramah ya? Iya. Nah, sahabat aksi, ternyata untuk meraih juara itu nggak instan loh. Ada proses panjang yang harus kita jalankan. Seperti Ukhti Atikah ini, dia tidak begitu saja dapat juara 1. Tapi ternyata di sekolah melalui mapel muhadoroh ini, Ukhti Atikah berlatih terus untuk pandai berceramah. Oke, daripada kita ngobrol lama-lama tanpa bukti, gimana kalau kita mendengarkan Ukhti Atikah mempresentasikan sirah Nabi tentang perang Khandaq. Silakan Ukhti Atikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sirah Nabi tentang perang Khandaq. Teman-teman, apa itu perang Khandaq? Perang Khandaq atau Parit juga dikenal sebagai perang Ahzab. Perang ini terjadi di Madinah pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Pemicu perang ini adalah dendam lama orang-orang Yahudi yang diusir dari Madinah dalam perang Bani Nadir karena mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Sejumlah tokoh Bani Nadir berangkat ke Mekah untuk mengajak kaum Quraisy memerangi Rasulullah. Mengapa disebut perang Ahzab? Disebut perang Ahzab karena musuh terdiri dari beberapa kelompok. Sedangkan dalam bahasa Arab, kelompok berarti hizib atau jamaknya ahzab. Jumlah pasukan sekutu adalah 10.000 pasukan yang terdiri dari kaum musyrik Quraisy, kabilah Ghatafan, beserta kabilah-kabilah yang ikut bergabung bersama mereka. Oleh karena pasukan orang-orang kafir ini terdiri dari berbagai kelompok, maka peperangan ini disebut juga dengan perang Ahzab, yang mana komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan. Sementara pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 1.000 orang dan bisa jadi jumlah musuh melebihi jumlah seluruh Madinah kala itu. Inisiator perang Khandaq. Ketika berita persekongkolan dan rencana busuk orang-orang kafir ini sampai ke Rasulullah, beliau langsung meresponnya dengan melakukan persiapan. Di antara persiapan itu adalah musyawarah. Di antara kebiasaan Rasulullah yaitu mengajak para sahabat beliau bermusyawarah tentang hal-hal yang tidak ada wahyunya dari Allah, baik berkaitan dengan peperangan atau yang semisalnya. Rasulullah meminta pendapat para sahabat tentang strategi dalam perang ini. Salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin menggali Khandaq atau Parit di sisi selatan Madinah. Karena Madinah berada di antara 2 bukit batu-batu yang hitam dan tajam, serta luasnya menyamai luas Madinah yang berada di sisi timur dan barat, sedangkan sisi utaranya penuh dengan pohon kurma. Usul ini berdasarkan strategi perang yang sering dipakai di Persia dan belum pernah dikenal bangsa Arab, serta disetujui oleh Rasulullah dan para sahabat. Rahasia kemenangan umat Islam masa depan. Setelah sepakat untuk membuat parit yang dalamnya 5 meter
dan lebarnya 7 meter, Rasulullah membagi setiap 10 orang untuk menggali parit di wilayah tertentu dan harus diselesaikan sebelum pasukan musuh sampai di Madinah. Para sahabat sangat semangat dan antusias menggali parit karena Rasulullah juga ikut bersama mereka. Untuk memompa semangat para sahabat, Rasulullah berkali-kali melantunkan syair yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Ada beberapa mukjizat yang terjadi saat penggalian parit. Yang pertama, ada kisah tentang makanannya Jabir bin Abdillah. Yang kedua, kisah kurmanya Amroh binti Rawahah. Yang ketiga, yaitu Nabi memecahkan batu yang sangat besar dan keras, setinggi dan selebar parit. Pada pukulan pertama, keluar cahaya dari pukulan tersebut, dan Nabi mengatakan, "Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh negeri Syam di tangan umatku." Kemudian, di pukulan kedua Nabi berkata, "Allahu Akbar, aku diperlihatkan wilayah Persia di tangan umatku." Kemudian, di pukulan ketiga keluar cahaya lalu hilang lagi, dan batu itu pun hancur lebur. Nabi berkata, "Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh Yaman di tangan umatku." Dan perkataan Nabi terbukti 10 tahun setelah itu. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, negeri Syam takluk. 1 tahun setelahnya, Persia takluk. Begitu juga Yaman. Sebelum Nabi wafat, Yaman sudah takluk. Jalannya Perang Khandaq. Ketika pasukan sekutu tiba di Madinah, mereka dikagetkan dengan parit yang menghalangi jalan mereka memasuki Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit, namun selalu gagal, karena di seberang sana ada kaum muslimin yang siap menghujani mereka dengan anak panah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengepung kota Madinah. Pengepungan ini berlangsung selama 1 bulan. Selama pengepungan, tidak ada kontak senjata, yang ada hanya saling lempar dengan panah. Karena melihat tidak ada kepastian, beberapa prajurit berkuda dari Quraisy seperti Amr bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Naufal bin Abdillah, dan Zirar bin Al-Khattab berusaha menerobos parit mereka. Dan mereka pun berhasil. Kemudian terjadilah perang tanding antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdi Wud, dan Ali berhasil membunuhnya. Sementara yang lain melarikan diri dan kembali ke pasukan Quraisy. Disebutkan juga dalam perang tanding ini, Zubair bin Awam berhasil membunuh Naufal bin Abdillah. Walaupun peperangan Khandaq tanpa pertempuran langsung, akan tetapi sangat menguras perhatian Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga beliau dan para sahabat tersibukkan dari sholat asar dan melaksanakannya setelah matahari terbenam. Lalu, Nabi di malam itu berdoa. Beliau mengatakan, "Ya Allah, tutupilah rasa khawatir dan aurat kami. Jangan sampai musuh berhasil menguasai kami. Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran, zat yang telah mengatur awan-awan, sangat cepat hisapnya, zat yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak dan sekuat apapun. Porak-porandakanlah mereka." Yang kedua ada kisah Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau menceritakan sendiri pengalamannya ketika diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencari informasi tentang musuh. Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, suatu malam dalam perang Ahzab ketika angin bertiup kencang dan udara dingin menusuk tulang, Rasulullah bersabda, "Adakah orang yang sanggup mencarikan berita tentang musuh untukku? Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya bersamaku di surga." 3 kali Rasulullah mengulangi ucapan tersebut, dan para sahabat terdiam dan tidak ada satupun yang menjawab. Beliau bersabda, "Wahai Huzaifah, berdirilah, cari dan beritahukanlah kami kabar mengenai musuh." Aku tidak punya pilihan, aku harus berdiri, karena beliau jelas memanggil namaku. Beliau bersabda, "Pergi dan carilah kabar mengenai musuh, dan jangan kamu mengagetkan mereka tentang diriku." Tatkala aku mulai beranjak dari sisi beliau SAW, seakan-akan aku berjalan dalam udara hangat, tidak kedinginan dan tidak berangin seperti yang dirasakan oleh orang lain. Sampai aku berhasil mendekati mereka, lantas aku melihat Abu Sufyan yang sedang menghangatkan badannya dengan api. Lalu aku langsung menaruh anak panah pada busurnya dan membidikannya ke arah Abu Sufyan. Sekiranya aku tidak ingat pesan Rasulullah SAW, "Jangan kamu mengagetkan mereka tentang diriku. Niscaya aku telah melepaskan anak panahku dan mesti akan mengenai sasaran."
Lalu aku kembali dengan berjalan kaki dalam kehangatan. Kemudian aku menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan kondisi musuh. Setelah itu aku pergi. Tiba-tiba aku mulai merasakan kedinginan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelimutiku dengan kain burdah yang biasa beliau gunakan untuk sholat. Kemudian aku tertidur sampai pagi. Keesokan harinya beliau bersabda, "Bangun wahai orang yang banyak tidur." Kemenangan kaum muslimin. Sebulan sudah lamanya pasukan sekutu mengepung kaum muslimin. Akhirnya pertolongan Allah Azza wa Jalla yang dinanti-nanti kehadirannya datang pula. Bentuk pertolongan Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan pasukan yang tidak dapat kalian melihatnya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Angin topan yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla itu benar-benar telah memporak-porandakan dan berhasil melumpuhkan pasukan musuh sehingga Abu Sufyan mengajak pasukannya untuk pulang dan meninggalkan kota Madinah. Demikianlah akhir kisah pasukan sekutu yang sangat besar jumlahnya dan kuat. Mereka tak memiliki kekuatan sedikit pun tatkala berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kuat dan perkasa, yang di tangannya segala urusan. Setelah perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah strategi perang dari strategi bertahan ke strategi menyerang. Dalam perang Khandaq ini, meski berlangsung cukup lama, namun korban dari kedua belah pihak tidak banyak. Dari pihak kaum muslimin yang mati syahid berjumlah 8 orang. Sementara dari pihak musuh hanya 4 orang saja yang menjadi korban. Pesan moral, ketauladanan dan contoh yang baik dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi pengikutnya. Sebagaimana para sahabat yang terus semangat menggali parit bersama Rasulullah meski mereka sangat lapar. Disyariatkan untuk bermusyawarah demi mencari ide terbaik dalam perkara penting yang tidak ada nasnya dari wahyu. Kedudukan sholat di hati Rasulullah dan para sahabat, serta bolehnya memohonkan keburukan untuk orang kafir yang menyebabkan kaum muslimin terlalaikan dari ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan atau kemenangan jika perantara-perantara kemenangan yang telah ditetapkan Allah telah dilaksanakan, bukan semata-mata ditentukan oleh jumlah pasukan yang sangat banyak atau perbekalan dan persenjataan yang lengkap. Seorang pemimpin dituntut untuk merubah strategi dalam menghadapi musuh sesuai dengan maslahat dan mafsadahnya, sebagaimana Rasulullah yang mengubah strategi bertahan ke strategi menyerang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat aksi, sudah kita dengar ya sirah tentang perang Khandaq dari Ukhti Atikah. Dengan mendengarkan sirah Nabi tadi, mudah-mudahan bisa memotivasi kita supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan meneladani Rasul dan sahabat-sahabatnya. Jazakillahu khairan katsiran Ukhti Atikah yang sudah bersedia berbincang dengan saya di sini, dan juga bagus sekali ya tadi pemaparan sirah tentang perang Khandaq tadi ya. Memang patut nih jadi juara 1. Sahabat aksi, terima kasih masih setia bergabung di Insert News Value of Putra Harapan bareng Rima. Insya Allah kita bersua lagi di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang tak kalah hebatnya. Rima undur diri, dan sudahkah Anda mensyukuri nikmat Allah hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Aksi FM News Value persembahan Aksi FM bersama Sekolah Putra Harapan.